Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kelas Reptilia, ordo Serpentis, dan ordo Squamata. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Gilan Zahwa Salsabila, selaku moderator dan pemateri pertama. Dan yang kedua ada rekan saya, Ramayanti, selaku pemateri kedua. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang pengertian reptil. Kata reptilia itu berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru. Reptil adalah satwa ektotermik, yang artinya mereka mengatur suhu tubuhnya melalui lingkungan sekitarnya. Jenis reptil yang terdapat di Indonesia berasal dari ordo Testudinata, Crocodilia, dan Squamata. Selanjutnya ada perbedaan reptil dan amfibi. Yang pertama, perbedaan berdasarkan penampilan fisiknya. Pada reptil memiliki sisik atau semacam perisai, sedangkan amfibi memiliki kulit yang lembab, halus, bahkan kadang-kadang sedikit berlendir. Kemudian, reptil memiliki jari kaki dengan cakar, sedangkan amfibi tidak memiliki cakar, melainkan di antara jari-jarinya itu terdapat selaput. Yang kedua, berdasarkan sistem reproduksi. Pada telur reptil itu memiliki cangkang yang keras, sedangkan pada telur amfibi tidak memiliki membran pelindung. Yang ketiga itu berdasarkan metamorfosis dan siklus hidupnya. Ketika menetas, anak-anak reptil tampak mirip dengan induknya untuk kemudian tumbuh dewasa tanpa mengalami banyak perubahan bentuk. Sedangkan pada amfibi, itu setelah menetas, katak muncul dalam bentuk yang disebut dengan kecebong atau bernafas melalui insang. Perbedaan yang keempat itu berdasarkan bentuk pertahanan. Amfibi seperti katak itu dapat mengeluarkan racun melalui kulit yang merupakan mekanisme pertahanan diri. Sedangkan reptil itu menggunakan cakar, ekor, serta gigitan untuk mempertahankan dirinya. Yang terakhir itu berdasarkan habitatnya. Sebagian besar amfibi itu hidup di tempat-tempat yang lembab yang dekat dengan sumber air. Sedangkan reptil itu cenderung menghuni lokasi yang lebih beragam. Selanjutnya ada deskripsi dari ordo Serpentis dan ordo Squamata. Yang pertama ada deskripsi ordo Serpentis. Serpentis umumnya dikenal sebagai ular, yang merupakan kelompok yang akrab dan terdefinisi dengan baik, yang monofilinya memiliki dukungan kuat dari serangkaian karakteristik morfologis dan molekuler. Ordo Serpentis atau biasa disebut dengan Opidia atau reptilia menjalar adalah klade dalam reptilia yang terdiri dari reptilia bersisik atau squamata yang berupa ular. Nah, jadi ordo Serpentis ini merupakan subordo dari ordo Squamata. Selanjutnya itu ada deskripsi dari ordo Squamata. Squamata dalam bahasa Latin yaitu squamatus yang artinya bersisik atau memiliki sisik. Squamata merupakan ordo reptil terbesar dari kadal, ular, dan amphisbaenians atau cacing kadal yang secara kolektif dikenal sebagai squamatus atau reptil bersisik. Selanjutnya ada morfologi dari ordo Serpentis dan ordo Squamata. Yang pertama ada morfologi dari ordo Serpentis. Serpentis merupakan reptilia yang seluruh anggotanya tidak berkaki atau kaki mereduksi. Seluruh anggotanya tidak memiliki kelopak mata dan telinga eksternal, sedangkan fungsi pelindung mata digantikan oleh sisik yang transparan yang menutupinya. Opidia, lidahnya bercabang dua dan dapat dijulurkan dengan keadaan mulut tertutup, gigi melengkung ke dalam sebagai alat pencengkeraman mangsa.
Mulut dapat dibuka lebar-lebar untuk menelan mangsa secara utuh. Seluruh organnya termodifikasi memanjang. Ordocerpentes ini bernafas dengan paru-paru yang asimetris. Memiliki organ perasa sentuhan atau taktil organ dan reseptor yang disebut organ Jacobson. Contoh spesiesnya yaitu ular tanah atau Calocelasma rhodostoma dan ular pucuk atau Aheltula brasina. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada gambar lidah ular yang bercabang dua dan di sini ada gigi ular yang melengkung ke dalam. Selanjutnya, perbedaan antara ular berbisa atau poisonous dan tak berbisa atau non-poisonous yaitu tidak akan terlalu sulit dibedakan. Pada ular berbisa itu kebanyakan memiliki kepala berbentuk segitiga, pupil mata berbentuk elips, memiliki lubang peka panas di kepala, terdapat satu baris sisik anal, dan pada ular berbisa memiliki taring. Sedangkan ular tak berbisa itu umumnya memiliki kepala dan pupil yang bulat, tidak memiliki lubang panas, memiliki dua baris sisik anal, serta tidak bertaring. Nah, di sini ada gambar untuk lebih jelasnya perbedaan antara ular yang berbisa dan ular yang tidak berbisa. Nah, pada ular itu ada 4 tipe gigi. Yang pertama ada tipe Agripa, yaitu tidak memiliki gigi bisa. Contohnya pada famili Pitonidae dan Boidae. Tipe yang kedua yaitu tipe Proterogilpa, yaitu memiliki gigi bisa yang terdapat di daratan gigi muka. Contohnya pada famili Elapidae dan Colubridae. Tipe yang ketiga yaitu Solenogilpa, yang artinya memiliki gigi bisa yang bisa dilipat. Contohnya pada famili Viperidae. Dan tipe yang terakhir yaitu tipe Opistogilpa, yang artinya memiliki gigi bisa yang terdapat di daratan gigi belakangnya. Contohnya pada famili Hydropidae. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar dari masing-masing tipe gigi pada subordo Serpentis. Selanjutnya ada morfologi dari ordo Squamata. Rencana tubuh dasar kadal dengan kepala terangkat, leher pendek, 4 anggota badan, dan ekor panjang. Baik ular maupun Amphisbaenians ada reptilia memanjang tanpa kaki, meskipun beberapa spesies ular menunjukkan korset panggul yang belum sempurna yang menonjol secara eksternal sebagai taji. Ekornya cenderung panjang dan ramping, tetapi beberapa ular dan kadal mungkin menunjukkan ekor yang membulat atau melebar ke samping. Kulit squamatus pada umumnya menunjukkan integumen hemat air. Sisik beberapa kadal mungkin dilatar belakangi oleh lempeng tulang yang disebut dengan osteoderm. Epidermis squamata terdiri dari beberapa lapisan keratin yang terbentuk dari sel-sel lapisan basal dan stratum germinativum. Morfologi internal osteologi reptil menunjukkan tengkoradiapsid dengan 2 pasang fenestra temporal yang terputus. Selanjutnya ada sifat biologi dari ordo Serpentis dan ordo Squamata. Yang pertama ada sifat biologi dari ordo Serpentis. Hampir semua ular terestrial, banyak juga yang hidup di liang, di air tawar atau air asin, bahkan memanjat pohon. Bentuk ular umumnya memanjang, tidak berkaki, tidak memiliki lubang telinga, tetapi mempunyai perasa yang sangat sensitif dan memiliki reseptor kimia. Pada beberapa jenis ular terdapat organ penangkap pancaran panas. Warna tubuh umumnya coklat, abu-abu atau hitam, namun ada juga yang merah terang, kuning atau hijau dengan bercak atau bintik atau gelang atau garis yang bervariasi. Hampir sebagian besar dari ordo Opidia atau subordo Serpentis memiliki bisa atau racun sebagai sistem pertahanan diri dari predator maupun untuk melumpuhkan mangsanya. Sebagian kecil yang tidak berbisa itu melumpuhkan mangsanya dengan melilitnya hingga mangsanya tak dapat bernafas dan akhirnya mati. Selanjutnya ada sifat biologi dari ordo Squamata.
Ada dua karakteristik yang menyatukan squamates. Karakteristik yang pertama, yaitu mereka berganti kulit secara berkala. Beberapa squamates seperti ular berganti kulit dalam keadaan utuh. Squamates lain seperti banyak kadal menumpahkan kulit mereka di patch. Sebaliknya, reptil non-squamata meregenerasi sisik mereka dengan cara lain. Misalnya, buaya melepaskan satu sisik pada satu waktu, sementara kura-kura tidak melepaskan sisik yang menutupi karapas mereka dan malah menambahkan lapisan baru dari bawah. Karakteristik yang kedua yang dimiliki oleh squamata yaitu tengkorak dan rahang mereka yang memiliki sambungan unik, yang kuat dan fleksibel. Mobilitas rahang yang luar biasa dari squamates memungkinkan mereka untuk membuka mulut mereka sangat lebar dan dengan demikian mengonsumsi mangsa yang besar. Selain itu, kekuatan tengkorak dan rahang mereka memberikan cengkraman gigitan yang kuat pada squamates. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ramayanti. Kepada Ramayanti dipersilahkan. Ke selanjutnya, moderator. Baik, kita membahas tentang sistem reproduksi pada Ordo Serpentes dan Ordo Squamata. Yang pertama ada Ordo Serpentes. Kebanyakan jenis ular ini berkembang biak dengan bertelur. Ular meletakkan telurnya di lubang-lubang tanah, gua, lubang kayu lapu, atau di bawah timbunan daun-daun kering. Sebagian ular seperti ular kadut belang, ular pucuk, dan ular bangkai laut melahirkan anaknya. Melahirkan di sini tidak seperti pada mamalia, melainkan telurnya berkembang dan menetas di dalam tubuh induknya atau ovovivipar, lalu keluar sebagai ular-ular kecil. Nah, pada Ordo Squamata, anggota laki-laki dari kelompok Squamata memiliki hemipenis yang biasanya terbalik di dalam tubuh mereka dan selamanya untuk reproduksi jaringan ereksi seperti itu di penis mama. Hemipenis ini memiliki berbagai bentuk tergantung pada spesiesnya. Kadang-kadang membawa duri atau kait untuk menambatkan jantan di dalam betina. Beberapa spesies bahkan memiliki hemipen bercabang atau setiap hemipenis memiliki dua ujung. Beberapa spesies seperti komodo dapat bereproduksi secara aseksual melalui partogenesis. Nah, partogenesis fakultatif. Partogenesis adalah bentuk reproduksi alami di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi tanpa pembuahan. Reproduksi seksual pada reptil squamata biasanya memiliki pasangan penentu jenis kelamin ZZ dan memiliki pasangan ZW. Namun, boa pelangi Colombia, Epicrates maurus juga dapat berkembang biak dengan partogenesis fakultatif yang menghasilkan produksi keturunan betina WW. Betina WW ini kemungkinan besar yang dihasilkan oleh terminal automiksis. Nah, partogenesis fakultatif ini dapat kita lihat pada gambar di samping. Lalu penghindaran perkawinan sedarah. Jadi ketika kadal pasir betina kawin dengan 2 atau lebih jantan, persaingan sperma dalam reproduksi itu dapat terjadi. Seleksi aktif sperma oleh wanita terjadi dengan cara meningkatkan kebugaran wanita. Sperma jantan yang berkerabat lebih jauh dengan betina lebih disukai digunakan untuk membudidaya daripada sperma kerabat dekat. Preferensi ini dapat meningkatkan kebugaran keturunan dengan mengurangi depresi perkawinan sedarah.
Selanjutnya ada taksonomi Ordo Serpentes dan Ordo Squamata. Yang pertama, Ordo Serpentes. Ordo Serpentes ini dibagi menjadi eh, tiga famili. Yang pertama, superfamili Cenopedia. Memiliki beberapa famili, yaitu famili Acrocordidae, Actrastacipidae, Colubridae, Ellipidae, Hydropidae, Viperi. Contohnya, Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya Squamata, familinya Ellipidae, genusnya Najas, spesiesnya Najas sputatrix. Nah, Najas sputatrix ini bisa kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, superfamili Henopidia. Jadi familinya tuh ada Annelidae, Anomalipidae, Boidae, Pitonidae, Boleridae, Clindopridae, Loxosemidae, Tropidopidae, Uropeltidae, dan Xenopeltidae. Contohnya yaitu Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya Squamata, familinya Pitonidae, genusnya Piton, spesiesnya Piton reticulatus. Yang ketiga ada superfamili Tipolipidia. Familinya yaitu Anomamilipidae, Leptopolidae, dan Tiplopidae. Contohnya kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya Squamata, familinya Tiploliopidae, genusnya Rampotitopillops, spesiesnya Rampotiplops braminus. Nah, yang kedua ada ordo Squamata. Squamata ini diklasifikasikan dalam hierarki taksonomi seperti berikut, yaitu hewan, Chordata, vertebrata, tetrapoda, reptil, dan Squamata. Squamata ini dibagi menjadi kelompok taksonomi. Yang pertama ada kadal atau Lacertilia terbagi menjadi 5 famili, yaitu famili Oblepiridae, contohnya G. areneus. Yang kedua ada famili Geckonidae, contohnya Hoplodactylus sp. Famili yang ketiga ada famili Agamidae, contohnya Sitana ponticeriana. Yang keempat, famili Cameleonidae, contohnya Uromastix acanthurina. Yang terakhir ada famili Iguanidae, contohnya itu Ctenosaura similis. Squamata juga dibagi menjadi yang kedua yaitu subordo Opidia atau ular. Yang pertama, famili Colubridae, contohnya Chrysophyllae ornata. Yang kedua, famili Elapidae, contohnya Najahaje. Yang ketiga, famili Viperidae, contohnya Vipera aspis. Yang keempat, famili Boidae, contohnya Boidus sp. Yang terakhir ada famili Pitonidae, contohnya Piton molurus. Yang ketiga ada subordo Amphisbaenia, yaitu familinya Amphisbaenia, contohnya itu Amphisbaenia sp. Manfaat dari Ordo Serpentes dan Ordo Squamata. Yang pertama, manfaat dari Ordo Serpentes ini ular memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem kawasan secara alami, baik secara sebagai predator atau pemangsa maupun sebagai prey atau mangsa. Di alam, ular juga berperan sebagai pengendali hama pertanian, tikus atau hewan pengerat lainnya yang sangat efektif. Dan ular juga merupakan mangsa dari jenis satwa lain yang memiliki tropik level yang lebih tinggi. Yang kedua ada manfaat dari Ordo Squamata. Kadal merupakan salah satu komponen penyusun ekosistem dan merupakan bagian keanekaragaman hayati yang menghuni kawasan hutan, perkebunan, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, sebagai salah satu komponen ekosistem, kadal juga memegang peranan penting dalam rantai makanan di lingkungan hidupnya, keseimbangan alam, serta bagi lingkungan manusia.
Yang ketiga, keberadaan kadal di suatu tempat merupakan indikator terhadap melimpahnya serangga yang ada. Yang keempat, kadal juga merupakan predator karena makanan utama. Selanjutnya, kadal adalah berbagai macam larva serangga dan serangga yang menjadi hama. Oleh karena itu, dapat menekan keberadaan serangga yang merugikan bagi lingkungan manusia. Selanjutnya, memegang peran kadal di suatu ekosistem sangat penting. Maka upaya untuk menjaganya, peran kadal di suatu ekosistem, hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan itu cukup penting. Informasi data mengenai keragaman jenis kadal di suatu daerah. Selanjutnya, ular kobra yang amat berbisa dan ular sanca berbelit kerap digunakan dalam pertunjukan keberanian. Selanjutnya, kulit beberapa jenis ular dan memiliki nilai yang tinggi sebagai bahan perhiasan, sepatu, serta tas. Dan yang terakhir, ular membantu manusia dalam mengontrol populasi tikus di sawah serta di kebun. Sekian pemaparan penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Ramayanti. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.